Agung, aku minta maaf. Kakiku sakit sekali. Aku tidak bisa jalan. Tolong maafkan aku. Aku jahat. Aku sudah sombong. Aku mohon, tolong aku. Aku tidak mau lumpuh. Aku benar-benar takut. Tolong, kasih aku kesempatan. Aku berjanji akan kasih semua. Aku akan berikan semua untukmu. Aku akan menikah denganmu. Asal aku sembuh. Saya tidak butuh semua itu, Nyonya. Jangan pergi lagi. Jangan tinggalin aku. Aku mohon tolong aku. Saya akan bantu, Nyonya, karena saya tidak pernah bisa melihat orang menderita. Di dunia ini, tidak semua orang jatuh karena mereka miskin dan lemah. Tidak semua orang hancur karena mereka tidak punya apa-apa. Ada yang justru runtuh karena terlalu lama hidup di atas. Terlalu yakin bahwa dirinya tidak akan pernah tersentuh, tidak akan pernah kehilangan, tidak akan pernah merasakan sakit seperti orang lain. Kesombongan perlahan menutup mata, membuat hati mengeras, dan membuat seseorang lupa bahwa kehidupan bisa berubah dalam satu malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Rona Kehidupan. Selamat datang di Rona Kehidupan, channel tempat kita berbagi cerita, inspirasi dan pelajaran berharga dari setiap roda kehidupan. Namun sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa kiranya untuk membantu subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita dan inspirasi terbaru dari kami. Terima kasih, selamat menyaksikan. Di tengah kota besar, berdiri sebuah rumah megah, lebih mirip istana daripada sekedar tempat tinggal. Pagar tinggi menjulang, lampu-lampu taman menyala hangat, deretan bunga tertata rapi seperti lukisan hidup. Semua tampak sempurna. Namun di balik keindahan itu, tersembunyi ketegangan yang tak terlihat. Karena rumah itu bukan tempat yang hangat. Di dalamnya tinggal seorang wanita bernama Desi. Seorang wanita yang sejak kecil tidak pernah mengenal penolakan. Apa yang ia inginkan selalu ia dapatkan. Apa yang ia perintahkan selalu dituruti. Ia tumbuh menjadi wanita yang luar biasa cantik, anggun, berkelas, namun juga dingin. Orang-orang di sekitarnya dianggap seperti bukan manusia. Mereka hanyalah alat. Mereka hanya pelayan. Orang-orang yang harus bekerja sempurna untuknya tanpa salah. Dan jika salah, mereka tidak layak berada di hadapannya. Bitira, bisa cepet nggak sih? Apa kamu tuli? Iya, Nyonya. Sebentar lagi. Kenapa lama sekali? Hal sekecil ini saja bikin saya menunggu. Buang waktuku saja. Suara Desi tajam, menusuk siapapun yang mendengarnya. Seorang pelayan wanita sampai gemetar hanya karena menjatuhkan sendok. Kalau tidak becus, keluar dari rumahku. Maaf, Nyonya. Bibi tidak sengaja. Terus saja bilang maaf. Maaf doang tidak bisa mengubah kebodohanmu. Di sudut halaman rumah itu, seorang pria terlihat sedang menyiram tanaman. Tenang, diam, seolah tidak terpengaruh oleh suasana tegang di dalam rumah. Namanya Agung. Seseorang yang sudah lama bekerja di rumahnya sebagai tukang kebun. Ia bukan pria yang mencolok. Pakaiannya sederhana. Wajahnya biasa saja. Namun sorot matanya tenang, dalam, seperti seseorang yang telah memahami banyak hal dalam hidup. Setiap pagi, ia datang sebelum matahari terbit. Merawat tanaman satu persatu, memotong daun kering, menghidupkan kembali bunga yang hampir mati. Seolah ia berbicara dengan alam, dan alam mendengarkannya. Namun di mata Desi, Agung hanyalah orang dari sisi belakang. Orang yang tidak penting, tidak layak diperhatikan. Suatu hari, Desi berjalan melewati taman. Sepatu mahalnya menginjak tanah basah. Ia berhenti, menatap Agung dengan kesal. Agung, apa kamu tidak bisa kerja dengan bersih? Maaf, Nyonya. Ini masih dibersihkan. Orang seperti kamu nggak bisa diharapkan.
Ia pergi tanpa menoleh lagi. Agung hanya diam, tidak marah, tidak membalas. Karena ia tahu tidak semua orang mengerti nilai seseorang dari luar. Suatu malam, Desi berada dalam satu pesta yang sangat mewah. Ia tertawa, dipuja, dikelilingi banyak orang. Dan seperti biasa, ia selalu berada dalam pusat perhatian. Gaunnya berkilau, wajahnya performa. Hingga sepulangnya dari pesta, ia melangkah anggun menuju kamarnya. Namun saat membuka sepatu hak tingginya, ia berhenti. Rasa kesemutan muncul, halus, tapi aneh. Seperti ada sesuatu yang menjalar pelan. Ia mengerutkan kening, tidak seperti biasanya. Namun ia mengabaikan, hingga tiba-tiba. Sakit. Kenapa kakiku sakit sekali? Jeritan keras mengguncang rumah. Pelayan berlari panik. Desi terduduk di ranjang, memegangi kakinya. Wajahnya pucat, nafasnya memburu. Ada apa, Nyonya? Nyonya kenapa? Bi Tirah, tolong aku, Bi. Kakiku sakit sekali. Ya ampun, Nyonya kenapa bisa begini? Nyonya kenapa? Ia mencoba berdiri. Namun begitu kakinya menyentuh lantai, rasa sakit itu datang. Bukan sekedar nyeri, tapi seperti dagingnya diremas dari dalam. Tulangnya ditekan, syarafnya ditarik tanpa ampun. Ia jatuh. Air matanya langsung keluar. Bukan karena marah, tapi karena ia tidak mengerti apa yang terjadi. Pagi harinya, kakinya mulai membengkak, perlahan namun jelas. Kulitnya memerah, terasa panas, dan semakin lama, semakin besar. Hari kedua, bengkak itu menjalar ke betis, kulitnya menegang, menghitam dan mengkilap. Seolah akan pecah kapan saja. Dokter langsung didatangkan, memeriksa, memberi obat. Nyonya, kita coba dulu pengobatan dasar ya. Aku tidak butuh pengobatan coba-coba. Sembuhkan sekarang juga. Sabar Nyonya, saya sedang memeriksanya lebih dalam. Namun malam itu, rasa sakit berubah menjadi siksaan. Ia tidak bisa tidur. Setiap detik, denyutan itu semakin kuat, menusuk, menggigit, menyiksa tanpa jeda. Hari berikutnya, dokter lain datang. Dan begitu dokter memeriksanya, wajahnya langsung serius. Desi langsung panik. Ini aneh. Apa maksudmu aneh? Setelah kami periksa, ternyata... Kakiku kenapa, Dok? Cepat jelaskan. Maaf Nyonya, hasil secara medis tidak ada penyebab yang jelas. Lalu ini apa? Saya belum bisa memastikan. Saya minta Nyonya bersabar. Aku bayar kalian mahal. Tangis Desi mulai keluar. Bukan lagi marah, tapi mulai takut. Hari ketiga, beberapa dokter berdiskusi. Mereka memeriksa dengan alat lebih lengkap. Namun hasilnya lebih menghancurkan. Salah satu dokter berkata dengan berat. Maaf Nyonya, saya harus jujur. Kondisi seperti ini sangat jarang kami temui. Maksudmu apa, Dok, bicara seperti itu? Desi menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dokter itu menarik nafas panjang. Jika dalam beberapa hari tidak ada perkembangan, ada kemungkinan fungsi kaki Anda akan menurun permanen. Permanen? Betul apa yang dikatakan Dokter Fadli, Nyonya. Risiko lumpuh kemungkinannya cukup besar terhadap keadaan Nyonya sekarang ini. Diam. Aku tidak akan lumpuh. Jantung Nadira seperti berhenti. Ia melempar gelas ke arah dinding. Air matanya jatuh deras. Nyonya, terkadang tidak semua penyakit bisa dijelaskan secara medis. Tapi... Jadi kalian menyerah? Maaf Nyonya, kami para dokter juga punya batas kemampuan. Aku tidak mau lumpuh. Kalimat itu seperti menjatuhkan Desi ke jurang. Dunia Desi runtuh. Malam itu, ia menangis sendirian. Lampu redup, ruangan besar terasa kosong. Desi semakin tenggelam dalam tangisnya. Tangannya menggenggam selimut erat. Aku tidak mau lumpuh. Aku tidak mau hidup seperti ini. Kenapa harus aku? Aku takut. Tuhan,
tolong aku. Sakit sekali. Aku nggak mau lumpuh. Untuk pertama kalinya, Desi yang selalu kuat, yang selalu di atas, merasa tidak berdaya. Hari-hari berlalu. Rasa sakit itu tidak pernah benar-benar pergi, justru semakin jadi. Setiap malam, jeritan Desi terdengar sampai ke halaman belakang, menusuk telinga para pelayan, membuat mereka saling pandang dengan wajah cemas. Kasihan sekali si Nyonya. Sudah berhari-hari tidak ada yang bisa sembuhkan kakinya. Kenapa Bitira nggak coba suruh Agung aja? Di sudut taman itu, Agung berdiri diam. Tangannya kotor oleh tanah. Namun matanya menatap ke arah jendela kamar Desi yang tertutup rapat. Ia mendengar semuanya. Setiap jeritan, setiap tangisan, setiap rasa putus asa. Dan entah kenapa, dadanya terasa berat. Padahal, wanita itu adalah orang yang paling sering merendahkannya. Hingga satu pelayan menghampiri Agung dengan tergesa. Agung, kamu kan bisa pengobatan, ya kan? Iya, kami semua tahu, Gung. Kamu pernah menyembuhkan orang di kampungmu, kan? Apa kamu tidak ada niat untuk mencoba sembuhkan Nyonya? Iya, kasihan dia. Agung terdiam. Ia tidak langsung menjawab. Agung menunduk. Bayangan demi bayangan muncul di pikirannya. Suara bentakan Desi, tatapan merendahkan itu. Cara ia diperlakukan seperti tidak berharga. Langkahnya sempat mundur. Aku ini hanya tukang kebun. Ucapnya pelan. Namun dari dalam rumah, jeritan itu kembali terdengar. Lebih keras, lebih putus asa. Agung menutup matanya. Nafasnya tertahan. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa mengabaikan penderitaan itu. Ia teringat kakeknya. Nah, ingatlah. Keterampilan ilmu pengobatan ini bukan untuk dibanggakan. Bukan untuk dipilih siapa yang layak untuk ditolong. Tapi untuk menyelamatkan siapapun yang membutuhkan. Ingatlah. Perlahan, Agung membuka matanya. Tatapannya berubah. Bukan lagi ragu, melainkan keputusan. Ia mengangguk kecil. Baiklah, saya akan mencobanya. Iya, Gung. Kasihan Nyonya. Para pelayan langsung saling pandang lega. Namun langkah Agung tidak langsung ringan. Saat ia berjalan menuju rumah itu, kakinya terasa berat. Bukan karena takut gagal, tapi karena ia tahu, yang akan ia hadapi bukan hanya penyakit, melainkan hati yang masih penuh kesombongan. Ia berhenti sejenak di depan pintu besar rumah itu. Menarik nafas dalam-dalam. Tangannya terangkat, namun sempat ragu untuk mengetuk. Dari dalam, terdengar suara lirih Desi. Sakit sekali. Sangat pelan, hampir tak terdengar. Namun cukup untuk membuat Agung akhirnya mengetuk pintu itu. Dan dari situlah, takdir mereka mulai berubah. Pintu kamar terbuka perlahan. Agung melangkah masuk dengan hati-hati. Ruangan itu gelap, tirai tertutup, udara terasa dingin, namun penuh ketegangan. Di atas ranjang, Desi terbaring lemah. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, keringat dingin membasahi pelipisnya. Namun saat melihat siapa yang datang, tatapannya berubah, tajam, dingin, penuh hinaan. Kamu? Maaf Nyonya, izinkan saya membantu. Berhenti di situ. Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu pikir aku bisa disembuhkan oleh tukang kebun macam kamu? Suara Desi meninggi. Ia menatap Agung dari ujung kepala sampai kaki. Seperti melihat sesuatu yang kotor. Agung diam. Tangannya perlahan turun. Saya hanya ingin mencoba, Nyonya. Mencoba kamu bilang? Tubuhku ini bukan barang percobaan yang murahan. Yang keluar! Desi langsung menunjuk pintu. Justru itu yang terasa lebih menusuk. Agung menunduk lebih dalam dan perlahan mundur keluar kamar. Hari berikutnya, rasa sakit Desi semakin menjadi. Ia bahkan tidak bisa tidur. Setiap beberapa menit, jeritannya kembali memenuhi rumah. Para pelayan panik.
Agung kembali dipanggil. Ia datang lagi, masih dengan sikap yang sama. Tenang, rendah hati. Nyonya, saya mohon, izinkan saya membantu. Kamu masih berani di sini? Sudah kubilang, saya tidak sudi. Tiba-tiba ia menjerit karena nyeri menyerang. Ah, sakit sekali. Tangannya mencengkram spray kuat-kuat. Agung refleks melangkah mendekat. Namun, Berhenti di situ. Jangan sentuh aku. Aku jijik. kata-kata itu menghantam Agung tanpa ampun. Namun ia tetap berdiri, tidak melawan, tidak membalas. Hanya diam dengan mata yang perlahan meredup. Tapi saya hanya ingin membantu, Nyonya. Lancang. Berani sekali kamu. Keluar dari kamar saya. Agung kembali menunduk dan pergi, lebih pelan dari sebelumnya. Dan untuk yang ketiga kalinya, keadaan Desi jauh lebih buruk. Bengkak semakin besar, kulitnya mulai mengkilap karena tegang. Rasa sakitnya tidak lagi bisa dikontrol. Ia bahkan menangis tanpa suara, karena terlalu lelah untuk berteriak. Namun kesombongannya belum benar-benar runtuh. Agung kembali datang, tanpa dipanggil, tanpa disuruh, hanya karena ia tidak bisa membiarkan itu terus terjadi. Ia berdiri di depan ranjang, lebih dekat dari sebelumnya. Nyonya, ini terakhir kalinya saya meminta izin. Biarkan saya mencoba memeriksanya. Desi perlahan membuka matanya, menatap Agung, lama. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya marah, tapi juga rapuh. Namun, detik berikutnya, kesombongan itu kembali mengambil alih. Tangannya meraih bantal di sampingnya, dan Keluar. bantal itu dilempar keras tepat ke wajah Agung. Ia tidak menghindar. Tubuhnya sedikit terdorong ke belakang, namun ia tetap berdiri. Belum kapok juga ya kamu masih berani masuk ke kamar saya. Siapa kamu hingga punya nyali untuk menyentuh aku? Aku ini siapa? Aku ini majikanmu. Dan kamu siapa? Manusia nggak sadar diri. Bitira, usir dia. Usir dia sekarang juga. Para pelayan yang melihat hanya bisa diam. Takut, sekaligus kasihan. Agung menunduk. Untuk sesaat, ia tidak bergerak, seolah ada sesuatu yang ia tahan di dalam dada. Rasa sakit bukan karena kata-kata, tapi karena ia sebenarnya bisa menolong. Namun ditolak dengan cara seperti itu. Perlahan, ia mengangkat wajahnya sedikit. Untuk pertama kalinya, bukan dengan rasa takut, tapi dengan keheningan yang dalam. Lalu ia berkata pelan. Baik, Nyonya. Saya akan pergi. Maafkan untuk kelancangan saya. Semoga Anda bisa segera menemukan kesembuhan. Tidak ada nada marah. Tidak ada dendam. Justru itu yang terasa paling menyakitkan. Ia berbalik, melangkah keluar, tanpa menoleh lagi. Dan pintu itu tertutup perlahan. Di dalam kamar, Desi terdiam. Napasnya masih berat, air matanya jatuh perlahan. Namun kali ini bukan hanya karena rasa sakit di kakinya, melainkan karena ada sesuatu yang mulai retak di dalam hatinya sendiri. Hari itu suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi teriakan marah, tidak ada lagi bentakan. Yang terdengar hanya napas tertahan dan rintihan pelan dari kamar Desi. Tubuhnya semakin lemah, matanya sayu, bibirnya kering. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak lagi memerintah siapapun. Ia hanya berbaring, menatap langit-langit kamar, seolah menunggu sesuatu. Atau mungkin menunggu akhir. Siang itu, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Seorang wanita turun dengan penampilan elegan, gaun mahal, tas branded, kacamata hitam besar. Ia adalah salah satu teman sosialita Desi. Seseorang yang biasa hadir di pesta-pesta mewah, tertawa bersama, dan saling memuji dalam kemewahan. Namun hari ini, kedatangannya bukan untuk pesta. Para pelayan menyambutnya dengan ragu. Bi, Desi ada? Ada, Non. Silahkan masuk, Non. Lewat sini, Non. Nyonya ada di kamarnya. Nyonya sedang sakit, Non. Aku tahu, Bi. Aku justru datang karena itu. Wanita itu melepas kacamata hitamnya. Wajahnya terlihat sehat, sedar, bahkan bersinar. Ia melangkah masuk ke kamar Desi.
Pintu terbuka perlahan, dan saat Desi melihatnya, matanya membesar. Ia hampir tidak percaya. Rani, Desi ingat betul, Rani ini pernah menjadi bahan pembicaraan mereka, karena ia tiba-tiba menghilang dari pergaulan. Dikabarkan sakit parah, bahkan hampir tidak bisa berjalan. Namun sekarang, wanita itu berdiri di depannya, tegak, sehat, cantik seperti dulu, bahkan lebih. Rani, ini beneran kamu? Kamu sudah sembuh? Iya, Desi. Seperti yang kamu lihat, Des. Bagaimana dengan kondisimu? Entahlah, Ran. Hidupku sudah berakhiran. Aku prihatin sama kamu, Des. Tapi kamu, rumah sakit mana? Siapa dokter yang menyembuhkanmu? Aku bisa bayar berapapun. Tolong, Ran. Antar aku ke sana. Aku sembuh bukan di rumah sakit. Aku bisa kembali seperti ini bukan karena dokter. Lalu, siapa? Rani menatap Desi dalam-dalam, seolah membaca sesuatu di dalam dirinya. Lalu ia berkata pelan. Kamu ini, harusnya kamu tidak perlu menanyakan itu. Loh, kenapa? Ya, harusnya kamu lebih tahu siapa yang menyembuhkanku. Aku serius, Rani. Tolong katakan, kasih tahu aku. Si Agung? Agung? Iya, si Agung. Bukankah dia tukang kebunmu? Nama itu menghantam Desi tanpa ampun, seperti sesuatu yang jatuh tepat di dadanya dan menghancurkan segalanya. Napasnya tercekat, tangannya mulai gemetar. Matanya kosong, namun penuh bayangan masa lalu. Agung yang ditatap dengan hina. Agung yang tetap diam saat dihujani kata-kata kejam. Saya hanya ingin membantu Nyonya. Suara itu kembali terngiang di kepalanya, berulang dan semakin menyakitkan. Iya, Desi, dia yang menyembuhkan aku. Tanpa meminta bayaran, tanpa meminta apapun. Aku berhutang budi padanya. Kalimat itu menusuk jauh lebih dalam daripada rasa sakit di kakinya. Air mata Desi mulai jatuh, perlahan, lalu semakin deras. Aku kesini pengen tahu keadaanmu, Des. Sekalian mau ketemu Agung. Sekarang mana dia? Mana Agung? Agung? Rani, aku sudah mengusirnya. Kamu serius mengusirnya? Kamu ini... Aku mengusirnya. Iya, Ran, aku mengusirnya. Aku menghina dia. Aku bahkan melemparinya. Tangisnya pecah, tidak tertahan, tidak lagi menjaga harga diri. Sementara Rani hanya diam, menatap Desi dengan penuh pengertian. Tidak menghakimi. Desi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyalahkan siapapun. Tidak menyalahkan dokter, tidak menyalahkan keadaan. Ia menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku seperti itu? Kenapa aku begitu tidak punya hati? Kenapa aku menolak satu-satunya orang yang bisa menolongku? Tangisnya semakin dalam, menghancurkan semua kesombongan yang dulu ia banggakan. Perlahan, ia menurunkan tangannya, wajahnya penuh air mata. Matanya merah, namun kini penuh kesadaran. Dengan sisa tenaga, ia menggenggam spray kuat-kuat. Tolong aku. Siapapun yang ada di sini, tolong cari dia. Cari Agung sampai ketemu. Tolong bawa dia kembali. Apapun caranya, aku membutuhkannya. Kumohon. Di luar kamar, para pelayan saling pandang. Mereka belum pernah melihat Desi seperti ini. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi bentakan kasar. Yang ada, hanya seorang wanita yang akhirnya menyadari bahwa orang yang ia hina adalah satu-satunya harapan yang tersisa dalam hidupnya. Dan sejak saat itu, takdir mulai berbalik arah. Bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaan, melainkan karena hati yang akhirnya hancur dan belajar merendah. Hari-hari pun berlalu. Saat Agung akhirnya datang, Desi menatapnya dengan mata yang tidak lagi sama. Air matanya jatuh. Agung, aku minta maaf. Kakiku sakit sekali. Aku tidak bisa jalan. Ia mencoba bangkit, namun jatuh.
tangisnya pecah. Bukan tangis marah, tapi tangis seseorang kehilangan segalanya. Perlahan ia merangkak, menahan rasa sakit, mendekat, dan akhirnya ia bersimpuh. Tangannya memegang kaki Agung, erat, tangisnya pecah. Agung, tolong maafkan aku. Aku jahat. Aku sudah sombong. Aku mohon, tolong aku. Aku tidak mau lumpuh. Aku benar-benar takut. Tolong, kasih aku kesempatan. Aku berjanji akan kasih semua. Mobil, rumah, semuanya. Aku akan berikan semua untukmu. Aku akan menikah denganmu. Apapun, asal aku sembuh. Saya tidak butuh semua itu, Nyonya. Jangan pergi lagi. Jangan tinggalin aku. Aku mohon tolong aku. Saya akan bantu, Nyonya. Karena saya tidak pernah bisa melihat orang menderita. Kalimat itu menusuk hati Desi lebih dalam dari apapun. Hari pertama terapi, Desi menjerit saat titik saraf ditekan. Sakit. Tahan, Nyonya. Ini akan sedikit sakit. Ini harus dilakukan. Sabarlah. Tapi aku tidak kuat. Kalau berhenti, tidak akan sembuh. Agung tetap tenang. Hari demi hari, rasa sakit tetap ada. Kadang lebih parah. Kadang membuat Desi ingin menyerah. Air mata, jeritan, keputusasaan, semua terjadi di ruangan itu. Namun Agung tidak pernah berhenti. Ia merawat Desi dengan sabar, memijat titik saraf, memberi ramuan, menenangkan saat rasa sakit datang. Tanpa dendam, tanpa amarah. Dan perlahan, bengkaknya mulai mengecil. Rasa sakit berkurang. Hingga suatu pagi, Desi mencoba berdiri. Gemetar, ragu, takut. Namun, ia akhirnya bisa berdiri. Air matanya langsung jatuh. Bukan karena sakit, tapi karena ia sadar ia telah diberi kesempatan kedua. Tanpa berpikir, Desi kembali bersimpuh. Namun kali ini, bukan karena rasa sakit. Agung, aku minta maaf. Saya memaafkan Nyonya, tapi tidak bisa kembali seperti dulu. Kalimat itu pelan, namun menghancurkan. Desi terdiam, menangis tanpa suara. Sejak hari itu, Desi berubah. Ia menjadi lembut, belajar menghargai orang lain. Ia tidak lagi membentak, tidak lagi merendahkan. Ia belajar menghargai. Dan perlahan, tanpa ia sadari, ia jatuh cinta. Namun, Agung terus menjauh. Meski Desi berkali-kali bersimpuh, memohon, menangis, hati itu tetap tertutup. Tidak membuka hati, tidak mendekat. Meski Desi berkali-kali mencoba, menunggu, berharap, bahkan diam-diam menangis. Semuanya terlambat. Waktu berlalu, rumah itu tidak lagi sama. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi suara langkah tinggi penuh amarah. Yang ada justru ketenangan. Dan di tengah perubahan itu, Desi benar-benar berubah. Ia mulai menyapa pelayan dengan lembut, mengucapkan terima kasih. Sesuatu yang dulu terasa mustahil keluar dari bibirnya. Namun, meski kakinya telah sembuh, hatinya belum sepenuhnya tenang. Karena satu hal, Agung. Meskipun akhirnya Agung kembali bekerja, tapi tidak lagi sedekat dulu. Ia hanya datang, bekerja di taman, lalu pergi, tanpa banyak bicara, tanpa menatap Desi terlalu lama. Seolah ada jarak yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Desi mencoba, berkali-kali. Ia mendekat. Nada suaranya tetap sopan, tapi dingin. Tidak ada lagi kehangatan yang dulu ia berikan saat merawatnya. Hari demi hari, Desi mulai merasakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kehilangan. Suatu sore, ia berdiri di balkon, melihat Agung di taman. Pria itu sedang menyiram bunga. Tenang, sederhana, namun justru disitulah hati Desi terasa sesak. Ia menyadari kalau hatinya telah mencintainya. Ia mencoba lagi. Mendekat. Lebih berani dari sebelumnya. Agung, apa tidak ada sedikit pun kesempatan untukku? Saya sudah memaafkan Nyonya, tapi hati tidak bisa dipaksakan. Jawaban itu
lembut, namun menghancurkan. Desi tersenyum tipis, namun air matanya jatuh tanpa izin. Untuk pertama kalinya, ia menerima tanpa memaksa. Namun takdir belum selesai. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang menghampiri Agung. Keluarganya di kampung terancam kehilangan rumah. Tanah itu akan disita. Tidak ada uang untuk membayar. Dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah jumlah uang yang tidak mungkin ia miliki. Agung duduk sendirian di taman malam itu. Tangannya menggenggam ponsel. Pesan dari keluarganya masih terbuka. Matanya kosong. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar lelah dan stres berat. Dari kejauhan, Desi melihat semuanya. Ia tidak langsung mendekat. Ia hanya memperhatikan, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Agung bukan sebagai seseorang yang kuat dan tenang, tapi sebagai manusia yang juga bisa rapuh. Keesokan harinya, Desi memanggil Agung. Namun kali ini, tidak dengan nada perintah. Agung, duduklah. Tentang keluargamu, aku sudah tahu semuanya. Dan aku bisa membantumu. Agung terdiam. Ia tidak menyangka. Agung langsung menunduk. Rahangnya mengeras. Saya tidak butuh belas kasihan, Nyonya. Ini bukan belas kasihan, Gung. Ini tanggung jawabku. Tanggung jawab? Tanggung jawab apa? Iya, aku pernah menjanjikan banyak hal padamu. Aku pernah menghancurkan harga dirimu. Aku pernah menolak kebaikanmu. Justru saat kamu ingin menolongku. Biarkan, kali ini aku melakukan sesuatu yang benar. Dan mengenai hatiku, aku benar-benar mencintaimu dengan tulus. Dan itu bukan karena kamu sudah menolongku, tapi karena aku siap menjadi istrimu. Dan aku akan selalu menunggumu sampai kamu siap. Hening panjang. Agung menatap Desi lama, seolah mencoba melihat apakah ini masih wanita yang sama, atau seseorang yang benar-benar telah berubah. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Ketulusan. Perlahan, Agung menunduk, bukan sebagai pelayan, bukan sebagai orang yang terpaksa, tapi sebagai manusia yang menerima uluran tangan manusia lain. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah, bukan langsung menjadi cinta, bukan kisah yang tiba-tiba indah, namun perlahan, lebih dewasa, lebih tulus. Desi tidak lagi memaksa, ia belajar menunggu, belajar memperbaiki diri, tanpa berharap imbalan. Dan Agung, untuk pertama kalinya, tidak lagi melihat Desi sebagai wanita sombong yang menyakitkan, melainkan seseorang yang pernah jatuh, dan benar-benar bangkit sebagai manusia baru. Mungkin, cinta itu belum datang hari ini. Namun, pintu hati itu akhirnya tidak lagi tertutup. Karena terkadang, orang yang kita hina adalah orang yang Tuhan kirim untuk menyelamatkan kita. Dan penyesalan memang selalu datang terlambat. Tapi perubahan akan selalu menemukan jalannya. Dalam hidup, yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan, melainkan kesadaran bahwa kita pernah memiliki seseorang yang tulus, namun kita sia-siakan dengan kesombongan kita sendiri. Dan penyesalan tidak pernah datang di awal. Ia selalu datang saat semuanya sudah tidak bisa kembali. Nah, sahabat Rona Kehidupan, demikianlah kisah ini kami tuturkan. Terima kasih buat para sahabat yang sudah setia mendukung channel kami dan menyimak cerita ini. Sampai bertemu kembali di Rona Kehidupan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.